Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Salsabila Syafha dengan NIM 2514070180. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sekarang kita hidup di era yang segalanya serba digital. Hampir semua hal bisa dilakukan hanya dari satu genggaman, mulai dari belajar, bermain, bahkan bersosialisasi. Tentu, perubahan ini sangat berpengaruh pada kehidupan remaja, apalagi pada cara mereka bergaul dan membangun hubungan sosial. Nah, kali ini saya akan menganalisis teks yang berjudul Pergaulan Remaja di Era Teknologi, Sebuah Pisau Bermata Dua. Nah, berikut teksnya. Dari judul ini, menggambarkan bahwa teknologi memiliki dua sisi yang berbeda. Bisa membawa manfaat, tapi juga bisa membawa dampak negatif. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pola pengembangan setiap paragraf, kalimat utama dan penjelasnya, serta jenis teksnya. Yuk kita mulai dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama dimulai dengan kalimat utama. Era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Kalimat ini adalah inti gagasan teman-teman, karena langsung menegaskan bahwa teknologi telah mengubah cara remaja berinteraksi. Kalimat berikutnya memberikan penjelasan mendalam bahwa dulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara sekarang remaja bisa terhubung ke seluruh dunia hanya dengan satu klik. Nah, pola yang digunakan pada paragraf ini adalah pola deduktif, karena gagasan utamanya muncul di awal dan diperjelas dengan kalimat penjelas. Nah, penulis menggunakan contoh konkret seperti media sosial dan komunitas virtual untuk menunjukkan bahwa pergaulan remaja kini jauh lebih kompleks dan lebih luas. Analisisnya memperlihatkan bahwa paragraf ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan perubahan sosial besar akibat kemajuan teknologi. Bahkan, paragraf ini menyiratkan bahwa teknologi bukan hanya alat bantu saja, melainkan bagian dari budaya baru yang membentuk pola pikir dan perilaku remaja. Yang artinya teman-teman, remaja tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi juga di dunia digital yang membentuk identitas sosial mereka. Selanjutnya, kita masuk ke paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf kedua, membahas sisi positif dari pengaruh teknologi. Kalimat utamanya berbunyi, di satu sisi, teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Penulis kemudian menjelaskan bahwa internet memungkinkan remaja mengakses berbagai informasi, menambah pengetahuan, dan berkolaborasi lintas wilayah. Pola yang digunakan pada paragraf yang kedua tetap deduktif teman-teman, karena ide pokok di awal dijabarkan lewat contoh-contoh konkret. Nah, analisisnya menunjukkan bahwa teknologi menjadi alat pengembangan diri dan pembelajaran sosial. Remaja bisa belajar lewat platform daring, bergabung di komunitas pendidikan, dan memperluas wawasan global. Selain itu, teknologi membantu remaja yang sulit bersosialisasi untuk menemukan ruang aman di dunia digital, tempat mereka bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Nah, paragraf ini menunjukkan sisi positif yang sangat besar, bahwa teknologi mampu membuka peluang untuk pertumbuhan intelektual dan emosional remaja. Namun, di sisi lain, penulis juga ingin menyiapkan pembaca agar siap memahami bahwa tidak semua dampak teknologi bersifat baik. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga membahas sisi negatif dari pergaulan di era
digital. Nah, kalimat utamanya adalah, namun, di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Kalimat penjelasnya menyebutkan berbagai bentuk ancaman seperti cyberbullying, ujaran kebencian, hoax, serta kecanduan gawai yang mengganggu kesehatan mental remaja. Nah, pola pengembangan pada paragraf ketiga sama seperti paragraf-paragraf sebelumnya, yaitu berpola deduktif, dengan ide utama di awal dan penjelasan berikutnya yang mendukung. Analisisnya menunjukkan bahwa dunia maya bisa menciptakan hubungan semu dan tekanan sosial yang tidak nyata. Remaja yang terlalu sering online bisa merasa terisolasi di kehidupan nyata, kehilangan kemampuan komunikasi tatap muka, dan bahkan membentuk citra diri palsu hanya demi pengakuan sosial. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi tanpa pengawasan bisa menjadi pedang bermata dua. Nah, paragraf ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun teknologi ini membawa kemudahan, membawa kemajuan, tapi tanpa kontrol, ia dapat menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan emosional dan psikologis remaja. Nah, pada paragraf keempat, pola pengembangannya termasuk kepada pola campuran teman-teman. Hal ini karena ide pokok atau kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, lalu ditegaskan kembali pada bagian akhir paragraf. Kalimat utamanya terdapat pada bagian awal, yaitu menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Kalimat tersebut berisi gagasan pokok tentang pentingnya peran orang tua dan guru dalam menghadapi pengaruh teknologi terhadap pergaulan remaja. Setelah kalimat utama, terdapat beberapa kalimat penjelas yang menguraikan bagaimana bentuk peran tersebut. Seperti, orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun. Kemudian, literasi digital harus menjadi kurikulum wajib di rumah dan di sekolah. Serta, dialog terbuka tentang bahaya dan manfaat teknologi harus terus dilakukan. Semua kalimat itu menjelaskan bentuk nyata dari peran yang dimaksud pada kalimat utama. Lalu, di akhir paragraf, penulis menutup kembali dengan kalimat, dengan pendekatan yang edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun untuk menavigasi ruang digital dengan aman. Kalimat penutup ini menegaskan kembali gagasan awal bahwa pendampingan dari orang tua dan guru sangat penting. Karena kalimat utama muncul di awal dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Maka paragraf keempat menggunakan pola pengembangan campuran. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf yang ke-5. Nah, pada paragraf terakhir ini menggunakan pola pengembangan deduktif, teman-teman. Hal ini terlihat pada kalimat utamanya berada pada awal paragraf, yaitu kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Kalimat tersebut menjadi inti paragraf karena menegaskan dua sisi berbeda dari pengaruh teknologi terhadap pergaulan remaja. Nah, setelah kalimat utama tersebut, terdapat kalimat penjelas yang memperluas isi gagasan pokok. Misalnya, di satu pihak, teknologi adalah alat mampu untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Kemudian, di pihak lain, ia adalah gerbang yang rentan terhadap berbagai ancaman psikologis dan sosial. Selain itu, kalimat kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlakukan. Ini juga mendukung ide utama dengan memberikan solusi agar keseimbangan dapat tercapai. Nah, dari susunan ini terlihat bahwa ide utama sudah dinyatakan sejak awal dan diikuti oleh kalimat penjelas yang mendukungnya. Oleh karena itu, teman-teman, paragraf kelima termasuk pola pengembangan deduktif
karena gagasan pokoknya terletak dan disampaikan di awal paragraf, lalu diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas setelahnya. Setelah kita menganalisis bersama terkait pola pengembangan setiap paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas, sekarang kita akan menganalisis jenis teksnya. Nah, jika kita melihat struktur, isi, dan tujuannya, teks ini termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Ya, teks eksposisi teman-teman, yang mana bertujuan untuk menjelaskan suatu topik secara logis, objektif, dan sistematis. Nah, ciri utamanya adalah yang pertama, menjabarkan fakta, yang kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga, memberikan kesimpulan atau penilaian akhir. Nah, dalam teks ini teman-teman, penulis tidak hanya memaparkan fakta tentang pengaruh teknologi saja, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam. Ia menjelaskan sebab kemajuan teknologi, akibat perubahan pergaulan remaja di era digital, serta solusi dari peran keluarga dan pendidikan. Selain itu, bahasa yang digunakan bersifat informatif dan rasional, tanpa emosi berlebihan, yang memperkuat bahwa ini adalah teks eksposisi. Nah, lebih khusus lagi, teks ini termasuk eksposisi analitis, karena penulis tidak sekedar memberi informasi saja, tapi juga menilai fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang. Nah, penulis ingin pembaca tidak hanya tahu, tapi juga berpikir kritis dan reflektif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, teks ini bukan hanya mengajar, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa teknologi membawa tanggung jawab moral yang besar di balik kemudahannya. Nah, teks ini teman-teman mengajarkan bahwa teknologi itu bukan musuh, tapi cermin dari cara kita menggunakannya. Jika kita bijak, teknologi akan jadi alat kemajuan. Jika kita lalai, justru bisa menjadi sumber masalah. Saya Anissa Salsabila Syafa, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi digital yang cerdas, beretika, dan berkarakter. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.